Maksud disebut nikmat besar itu maksudnya nikmat yang mencakupi kepada seluruh makhluk Allah gitu. Tidak terkecuali. Semua yang diciptakan Allah, Allah kasih nikmat. Makanya disebutnya nikmat besar. Nanti Ar-Rahim ini dikatakan nikmat kecil gitu. Zat yang memberikan nikmat kecil, maksud kecil itu bukan bentuk nikmatnya kecil, bahkan besar, paling besar. Cuma yang Allah kasih nanti khusus hanya orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala saja nanti yang akan dapat nikmat. Makanya Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarja'a. Sadaqallahul azim, sadaqar rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati fadikaim serta jajarannya para asatidz para hujjaj, seluruh jamaah Masjid Jami' At-Taqwa yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat kudrah iradah serta limpahan karunia-Nya kita pada kesempatan pagi hari ini masih dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita, di antaranya yakni salat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan salat kita, ta'lim, ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam ay makrunan bi ta'lim semoga tercurah limpah kepada Faduka Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita. Sekarang menginjak kepada makalah yang ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'atu wal ishruna. Makalah yang ke-27 ini akan menceritakan tentang Allah Maha Pengasih dan tak pilih kasih. Allah Maha Pengasih dan tak pilih kasih.
Semua Allah berikan nikmat, baik yang saleh ataupun yang thaleh, baik yang muti ataupun yang mudnib, kaya, miskin dan sebagainya. Tua muda Allah berikan nikmat. Sebagaimana yang sering kita baca di awal suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kata Ar-Rahman itu isinya al-mun'im bi jalailin ni'am ay usuliha. Jadi Allah itu zat yang memberikan kenikmatan, semuanya Allah kasih, baik orang yang taat kepada Allah maupun orang yang berbuat kemaksiatan dan dosa-dosa. Masya Allah, tetap Allah kasih nikmat. Makanya dikatakan nikmat besar di dunia itu. Maksud disebut nikmat besar itu maksudnya nikmat yang mencakupi kepada seluruh makhluk Allah gitu. Tidak terkecuali. Semua yang diciptakan Allah, Allah kasih nikmat. Makanya disebutnya nikmat besar. Nanti Ar-Rahim ini dikatakan nikmat kecil gitu. Zat yang memberikan nikmat kecil, maksud kecil itu bukan bentuk nikmatnya kecil, bahkan besar, paling besar. Cuma yang Allah kasih nanti khusus hanya orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala saja nanti yang akan dapat nikmat. Makanya Ar-Rahim. Arti secara umumnya Ar-Rahman itu yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Ar-Rahman pengasih, Ar-Rahim penyayang. Tuh, pengasih itu bahasa siapa saja Allah kasih, tidak terkecuali. Nanti Ar-Rahim penyayang itu di akhirat hanya khusus itu makhluk Allah yang Allah ridhoi saja yang nanti akan mendapat nikmat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan nikmat dan kasih dan penyayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. An Sa'ad bin Hilal rahimahullahu ta'ala. Ini dari Sa'ad bin Hilal, semoga Allah selalu merahmatinya. Innal abda idza adnaba manallahu ta'ala. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza adnaba, ketika berbuat dosa, ay sara zadan bin, atau dia menjadi orang yang pembuat dosa. Manallahu, mana Allah memberikan anugerah, ya, Allah memberikan anugerah, ay an'ama, memberikan nikmat kepada siapa? Alaihi, kepada hamba mudnib tersebut. Bi arba'i hisalin, dengan 4 perkara. Itu ya, walaupun seorang hamba berbuat dosa kepada Allah, Allah tetap akan memberikan nikmat kepadanya. Itulah hebatnya Allah. Itulah hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah memberikan nikmat kepadanya dengan 4 perkara. Mana yang 4 perkara? Yang ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang pendosa. Yang pertama, la yahjubu anhur rizqa, Allah tidak pernah menghalangi rizki kepadanya. Ya, orang berdosa tetap juga dapat nikmat. Ay la yamna'uhu minar rizqi, Allah tidak pernah menghalangi atas orang pembuat dosa itu nikmat. Masya Allah, ini hebatnya ya. Kalau kita nih, seandainya kita boro-boro ya kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang memberikan rizki kita. Masya Allah, orang pendosa makanya untung gitu, untung ya, Masya Allah.
walaupun kita udah berbuat dosa tetap Allah kasih nikmat. Seandainya nih ya, kalau Allah tidak adil gitu, kalau kita sudah membuat dosa, Allah tutup rizkinya, Allah cegah rizki dari kita, Masya Allah. Bagaimana kita nasib kita ya, Masya Allah. Itu nikmat yang pertama. Jadi tidak pernah Allah tutup rizki dari kita, tetap Allah kasih rizki. Masya Allah. Wala yahjubu anhu sihatan. Kedua, Allah tidak menghalangi darinya apa? As-sihata, kesehatan. Ai la yamna'uhu min sihatil badan. Allah tidak mencegah darinya min sihatil badan, dari sehat badan. Bahkan banyak orang-orang pembuat dosa badannya sehat-sehat. Dia, tapi kalau yang tukang ibadah kadang ada yang sakit-sakitan, ada yang Allahu Akbar, itulah ya. Itu ya Allah ujian buat kita, Pak. Itu ya ujian buat kita supaya kita tidak tersesat. Kita sedang menguji, dan yang diuji itu adalah orang-orang yang akan naik kelas. Itu. Mudah-mudahan kita bisa kuat dan juga bisa dengan sabar, dengan ikhlas menghadapi ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti kita akan diuji Allah. Tuh. Jadi walaupun orang itu berdosa, Allah tidak pernah menghalangi dari sehat badan. Yang ketiga, wala yadhaharu alaihi dzanb, dan Allah tidak menzahirkan, tidak menjelaskan anhu alaihi, atas orang tersebut apa? Adzan, dosanya. Jadi tidak Allah perlihatkan dosanya. Bal yastaruhu, bahkan Allah menyembunyikan dosa tersebut. Itu ya, bahkan Allah sembunyikan. Ini kalau bahasa udah berbuat dosa benjol-benjol kelihatan, Pak ya. Wah, dia udah maksiat nih. Kenapa? Kepalanya benjol kan itu. Enggak gitu. Malah Allah tutupin gitu. Allah. Gitu ya. Allah tutupin semua dosa-dosa kita. Allah tutupin gitu. Tetapi ada juga ketika Allah tutupin malah dia bukain dengan gembiranya, ada yang gitu. Ada, sekarang ada banyak seperti itu. Gembira gitu ya, orang yang sudah zina gitu ya. Ini bapaknya siapa? Nggak tahu kan, nggak ngakuin ayahnya, berarti hasil zina gitu. Allahu Akbar. Sampai ngelahirin juga tidak jelas ayahnya, sampai dijelaskan ke halayak ramai, Masya Allah, sambil bahagianya gitu. Padahal itu zina itu perbuatan dosa dan termasuk dosa besar. Tapi dengan senyumnya, dengan riangnya gitu, ya Allah memperlihatkan buah daripada perbuatan dosanya. Nauzubillah summa na'udzubillah. Masya Allah. Kalau dulu zaman dulu malu gitu ya. Kalau hamil gak ada ayahnya tuh gak jelas gitu yang ngambilnya, Masya Allah. Malu, tapi sekarang mau diramekan gitu ya, Masya Allah. Itulah sudah bergeser norma-norma gitu, akhlak-akhlak itu sudah nggak ada sekarang itu, Pak. Masya Allah. Sampai diramekan, dihajatkan, padahal mah hasilnya hasil Cina. Kenapa dia masih sekolah kok udah langsung nikah? Ternyata hamil duluan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi nggak malu sama sekali, bahkan dihajatkan gitu. Ini ya, insyaallah. Sekarang gitu, orang-orang itu nggak malu setelah berbuat padahal Allah tutup serapat-rapatnya gitu. Allah tutup serapat-rapatnya orang-orang yang sudah berbuat dosa, tapi dianya sendiri yang buka-buka aibnya, dosanya. Insyaallah itu ya. Seandainya Allah buka aib kita gitu, seandainya Allah perkenankan, Allah irodahkan membuka aib kita, mungkin kita nggak mau duduk sama nih jamaah semua gitu, nggak mau. Kenapa? Karena saling tahu gitu dosanya
masing keaiban kita masing-masing. Tetapi Allah tutup aib kita, kesalahan kita. Mungkin kita pernah dulu berada di dunia hitam gitu ya. Ya, pendosa, pemaksiat dan sebagainya gitu. Pernah kita lakukan dosa-dosa besar. Tetapi Allah tutup itu dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Allah tutup, Allah tidak perlihatkan dosa-dosa kita. Masya Allah, gitu ya. Itulah nikmat, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wala yu'aqibuhu ajilan, dan Allah tidak siksa. Tidak siksa dia setelah berbuat dosa ajilan, dengan cepat dengan buru-buru. Enggak. Beda dengan umat dulu, Pak. Maka untung umat sekarang itu untung. Gitu ya. Kalau umat dulu setelah berbuat dosa langsung disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan umat Nabi Musa gitu ya. Umat Nabi Musa itu ketika berbuat dosa menyembah ijel itu ya, anak sapi itu apa tobatnya? Dibunuh, Pak. Bayangkan kalau sekarang mah gitu ya. Kalau sekarang seandainya main bunuh, ya Allah, habis kayaknya nih. Ya Allahu Akbar. Itu dibunuh, Pak. Dipenggal gitu. Itu taubatnya, kalau mau bertobat harus dibunuh. Insyaallah. Tetapi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak cepatkan siksaannya, tidak. Ya, malah Allah sembunyikan dosanya. Masya Allah disebut. Itulah hebatnya ya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking sayang kepada umatnya. Meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umatnya dijaga oleh Allah Subhanahu, sampai nanti di hari kiamah pun Allah akan menjaga umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan-perbuatan dosa kita malu ya. Kita malu kepada Allah ketika kita mau berbuat dosa. Kenapa? Saking sayangnya Allah. Dia saking sayangnya Allah kepada kita. Allah tidak langsung menyiksa ketika orang berbuat dosa. Itu ya, Masya Allah. Malamnya sudah mabuk, siangnya sehat-sehat aja gitu ya. Gitu, enggak langsung kupingnya hilang gitunya, enggak. Atau tangannya hilang, kakinya buntung, enggak. Ya Allah, sehat-sehat saja gitu. Ya Allah. Nih. Aibi saatil hadir bal bisyahli wala yamlu. Jadi Allah tangguhkan nanti siksaannya di akhirat. Jadi di dunia ini tempatnya ngamal, Pak, ngamal, baik amal soleh ataupun amal yang buruk, amal yang toleh. Tetapi kata Allah, nanti Allah balas semua amal-amal kita. Ya Allah, in khairun fa khairun wa in syarrun fasarun. Amalnya baik, Allah balas kebaikan. Nanti ketika amalnya buruk, maka Allah balas dengan keburukan, siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Wa haka anna Adam wa hukiya anna Adam alaihi salam qala. Diceritakan bahwa sungguhnya Nabi Adam alaihi salam qala pernah berkata, innallaha a'ta ummata Muhammad arba'a karamatin ma a'taniha. Ini kata Nabi Adam ya. Kata Nabi Adam, sesungguhnya Allah memberikan umat Muhammad, umat baginda Muhammad, arba'a karamah, 4 kemuliaan, ma'ataniha yang tidak pernah dikasihkan kepadaku. Ya Allah, hanya umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung, Pak, kita itu ya. Ini Nabi saja, Nabi Adam gak dikasih karomah ini gitu. Ya, apa saja yang 4? Yang pertama, ihdaha qabulu taubati kana bi Makkah wa ummatu Muhammad yatubuna fi kulli makanin fayuqbalu taubat. Masya Allah. Kata Nabi Adam,
qabulu taubati, diterima tobatku itu karena di Makkah, ketika aku berada di Mekah. Itu kan? Kenapa? Karena pas pertama kali Allah turunkan Nabi Adam itu di apa? Di gunung yang paling tinggi itu apa? Gunung Himalaya ya. Himalaya itu di mana? India ya. Di Hindi. Itu di gunung Himalaya. Nah, Siti Hawa di mana? Di Jeddah. Itu ya, di Jeddah. Makanya nanti tempat bertemunya di mana? Di Jabal Rahmah itu. Kenapa jauh-jauhan gitu? Insyaallah. Itu ya kata Nabi Adam, taubatku diterima ketika aku sudah sampai di kota Mekah. Lama itu Pak, puluhan tahun gitu ya. Nabi Adam itu insyaallah mencari-cari istrinya dan sampailah di Mekah. Ketika sampai di Mekah, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba itu. Tapi wa ummatu Muhammad yatubu fi kulli makan. Sedangkan umat Muhammad yatubuna yang bertaubat dimanapun, fi kulli makan itu ya, dimanapun. Fayuqbalu taubatuhu, maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mau taubat di mana? Boleh di rumah, silakan. Saya mau Ustaz mau di masjid taubatnya, monggo. Malam-malam nangis-nangis di pojok, pantas banget. Allah. Atau di majelis dimanapun gitu ya Allah, di muka bumi ini Allah terima taubatnya Allah. Itu hebatnya. Tapi Nabi Adam seorang nabi dia ya Allah terima taubatnya itu di satu tempat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di Makkah. Itu ya. Maka tempat Mekah itu tempat bertobat Pak gitu. Maka yang mau ke Mekah itu niatnya bertaubat. Awas ya Pak ya, Pak Guru pernah gitu. Jadi kalau sebelum ke Mekah banyakin taubat. Tapi banyakin taubat. Karena kalau sudah ke sana sudah, kalau kita lupa suka diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala keburukan-keburukan kita gitu ya. Makanya bersihin dulu sebelum berangkat ke sana, bersihin dulu gitu dosa-dosa kita, sama tetangga akur dulu gitu ya, sama mertua damai dulu kan gitu. So gitu sama teman-teman dan rekan-rekan yang punya permasalahan gitu ya, sok sing damai dulu baru kita berangkat ke sana. Banyakin dosa, banyakin istighfar gitu. Ternyata ada dari sananya gitu ya. Nabi Adam itu ternyata diterima taubatnya yaitu ketika sudah sampai di Mekah Al-Mukarramah. Masyaallah. Mudah-mudahan kita bisa ke sana Pak ya. Mudah-mudahan Allah bukakan karunia-Nya dan kita bisa insyaallah ziarah ke tanah suci Mekah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu. Nah, ini keistimewaan yang tidak Allah berikan kepada Nabi Adam, hanya Allah berikan kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan kita bertaubat selama itu masih Allah terima gitu ya. Karena ada dua kondisi ketika taubat kita tidak diterima. Yang pertama, kalau ruh kita, nyawa kita sudah sampai ke tenggorokan, maka Allah tutup pintu taubatnya. Itu ya, Masya Allah. Makanya sebelum itu terjadi, maka cepat-cepatlah kita bertaubat. Itu ya. Dan yang kedua, kondisi yang kedua, ketika nanti matahari sudah terbit di barat. Itu ya, bukan di timur. Kalau matahari sudah terbit terbalik di barat, maka pintu taubat selama-lamanya ditutup. Nangis darah, nangis apapun sampai nangisnya darah gitu, itu tidak akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua kondisi itu. Nah, kita masih dipercaya, dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertaubat. Bagusnya ketika bangun malam, yang pertama adalah taubat, salat taubat dulu. Itu bagusnya, salat taubat dulu. Masya Allah, itu hebatnya. Jadi ingat setiap dosa, jadi dosa besar taubatin ya, salat. Jadi satu-satu, bukan jadi dikumpulin semua gitu. Ya Allah, saya
sholat taubat ini untuk semua dosa-dosa saya satu-satu. Itu ya bagusnya satu-satu dosa ini tobatin terus tobatin gitu. Insyaallah. Ini ya mumpung kita masih dikasih kesempatan. Wasaniyatu, yang kedua, karamah atau kemuliaan yang kedua yang Allah berikan hanya kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ani kuntu labisan falamma asaitu ja'alani uryanan wa ummatu Muhammad ya'suna uratan fayalbasuhum. Kata Nabi Adam, aku kuntu labisan, pakai pakaian. Ketika aku bermaksiat durhaka kepada Allah, ja'alani uryanan, maka Allah menjadikan aku telanjang. Gitu ya. Jadi merotol semua pakaiannya. Jadi bahasa apanya? Jadi ini tuh bukan kulit ini. Ini bukan kulit penduduk surga, Pak. Bukan. Jadi ini protol semua. Cuma Allah sisakan ini kuku ini sisanya. Jadi dulu mah kita bukan kulit begini gitu ya, bukan. Nanti insya Allah ketika kita masuk surga kita akan tahu gitu ya, kulit apa yang akan kita punya gitu. Bukan kulit yang ini, bukan. Jadi merotol semuanya gitu. Keagungan surga itu merotol. Cuma Allah sisain ini untuk pengingat, kuku-kuku ini untuk pengingat, insyaallah. Nah itu semua bajunya itu dilepas, semuanya lepas, hancur semua, insyaallah. Itu ya. Tapi umat Muhammad ya'suna uratan, ketika umat baginda Nabi Muhammad berbuat dosa, uratan dalam keadaan telanjang, payal basu, maka Allah memberikan pakaian. Gitu ya. Ini hebat. Jadi terbalik itu, kalau Nabi Adam dari berpakaian jadi telanjang, nah kalau umat Muhammad dari telanjang pakai pakaian. Gitu ya, itu karamah, kemuliaan, masya Allah. Ini ya kemuliaan umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun berdosa gitu, walaupun berdosa, tetap Allah berikan kemuliaan, masya Allah. Itu ya. Tapi jangan jadi langsung nggak apa-apa dimuliain Allah ini. Maksudnya ini melihatnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau nggak ngelihat itu udah hancur kita mah gitu. Kalau udah nggak ngelihat Nabi, Allah tidak memuliakan Rasul, kita nggak mungkin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena itulah gitu, adanya muka bumi ini, adanya langit beserta isi segalanya karena adanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karamah itu, kemuliaan itu karena Rasul gitu, karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan karena kita. Karena kita mah nempel gitu ya ke Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita dimuliakan Allah. Wasali satu yang ketiga, lima asaitu farraqa baini wa baina imraati, ya Allah, wa ummatu Muhammad ya'sunallah wa la yufarriqu bainahu baina azwajihi. Yang ketiga, lama asaitu, ketika aku bermaksiat kepada Allah, Allah pisahkan aku dan juga istriku, dipisahin Pak. Gitu ya, ketika Nabi Adam berdosa kepada Allah, Allah pisahkan Nabi Adam, dikirim ke Hindi, di sini di gunung Himalaya paling tinggi ya, paling tinggi tuh. Nah kalau Siti Hawa di Jeddah, masya Allah, jauh-jauhan Pak, itu Hindia dan Mekah gitu, Jeddah ya, insya Allah. Tetapi umat baginda Rasul ketika bermaksiat kepada Allah, wala yufarriqu bainahu wa baina azwajihim, Allah tidak memisahkan mereka dengan istri-istrinya. Bayangin kalau kita berbuat dosa, kisah misah dengan istri kita, gitu ya, sebatang kara gitu. Coba, tapi Allah tidak pisahkan kita dengan istri-istri kita, masya Allah. Gitu ya, ini kemuliaan umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Yang terakhir, wa rabi'atu anni asaitu fil jannah fa akhrajani minha
wa umat Muhammad ya'sunallah kharijal jannah fayadkhulum fiha idza tabu. Kemuliaan yang keempat yang terakhir, inni asaitu fil jannah, aku bermaksiat, aku berbuat dosa kepada Allah di surga, di dalam surga. Gitu kan? Kenapa? Karena dia memakan buah huldi. Wala taqraba hadhihi syajarata gitu. Fatakuna minaz zalimin kan gitu. Kata Allah, kamu jangan mendekati tangkal itu pohon ini. Apalagi memakan, dekatnya juga jangan gitu. Filmnya awas ini jangan ya nggak boleh itu mendekati, makan mah nggak apa-apa. Seperti wala taqrabu zina, janganlah sekali-kali kamu mendekati zina. Yang nggak boleh itu dekat-dekat, zina sama nggak boleh berarti itu. On banget pikirannya. Dekat saja nggak boleh gitu, apalagi berbuat zinanya kan gitu bahasa. Sama gitu. Jangan sampai dekat-dekat dengan pohon ini gitu. Apalagi memakannya gitu. Makan buahnya. Dekat saja jangan. Tuh. Jadi Nabi Adam, kata Nabi Adam, aku bermaksiat fil jannah, di dalam surga, makan buah huldi. Fa kharajani minha, masyaallah. Allah keluarkan aku dari surga. Tetapi wa umat Muhammad, sedangkan umat Muhammad ya sunallah kharijal jannah, dia bermaksiat di luar surga. Kita masih di dunia, itu ya berbuat dosa. Fayadkhaluhum, maka Allah masukkan umat Muhammad ke dalam surga. Idza tabu, syaratnya idza tabu. Awas, ada muqayyadun biqaidin syartiyyin, syaratnya bisa masuk ke dalam surga. Idza tabu, ketika bertaubat. Ya. Tapi kalau yang enggak taubat, lepas, kita mampir dulu. Gitu kan. Idza tabu itu syarat yang paling penting, harus kita garis bawahi. Idza tabu, ketika kita bertobat dari segala dosa-dosa, kemaksiatan kita. Tuh makanya saru ila maghfirah, cepat-cepatlah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Itu jadi bedanya gitu. Nabi Adam berbuat dosa di surga, dikeluarkan dari surga. Kita yang masih di luar surga berbuat dosa, nanti akan masuk ke dalam surga. Hebat gak? Hebat ya. Tapi syaratnya idza tabu gitu ya, ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah empat kemuliaan yang Allah berikan hanya kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diaku umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bisa kita memanfaatkan sebaik-baiknya karunia yang telah Allah berikan, kesempatan yang Allah berikan, kesehatan yang Allah berikan, keluangan yang Allah berikan untuk berbuat ketaatan, menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan kasih sayang dan juga keberkahan untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak-anak dan keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang saleh dan salehah. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Persangkutan-persangkutan di antara kita, hakul adami, kesulitan-kesulitan kita, permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, tabahan, keikhlasan, juga memberikan solusi, jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
raditu billahi rabba bil Islam dina bi Muhammadin nabiyya raditu billahi rabba bil Islam dina bi Muhammadin nabiyya raditu billahi rabba bil Islam dina bi Muhammadin nabiyya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi